Ada yang tanya, Sunardi baru tersangka teroris kok ditembak mati? Ya karena melawan. Coba menyerah saja, dia pasti selamat. Lagian kenapa dia kabur dan berusaha melawan? Artinya Sunardi pasti merasa bersalah. Kalau yakin tidak bersalah, tentu tidak akan kabur dan melawan kan? Kita hanya ada pilihan dalam kondisi darurat. Rakyat sipil yang mati, petugas polisi yang mati, atau teroris yang mati. Yang cinta NKRI pasti memilih lebih baik teroris yang mati. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, om swastiastu, namo buddhaya, rahayu, salam Nusantara. Pemirsa Cokro TV, kali ini saya mau membahas Dr. Sunardi yang terkait jaringan terorisme yang ditembak mati oleh Densus 88. Kemudian muncul banyak pertanyaan atau yang pura-pura bertanya, kok ditembak mati? Kita bisa jawab dengan pertanyaan pula, emang bisa teroris ditembak pakai bunga? Kalau mereka diberi bunga langsung bertekuk lutut dan menyerah begitu. Lagian dia ditembak karena melawan. Padahal teroris-teroris yang lain yang ditangkap tidak ada yang ditembak. Apalagi ditembak mati kalau tidak melawan dan membahayakan. Sunardi awalnya dihentikan dan dihadang oleh petugas. Bukannya menyerah, malah melawan petugas, menabrakkan mobilnya. Tak hanya mobil petugas yang kena, juga kendaraan sipil yang lain. Ada mobil, ada sepeda motor. Petugas yang naik di bak belakang mobilnya dan awalnya memberinya peringatan terlebih dahulu, malah dipaksa agar terlempar dari bak mobil dengan gerakan zigzag dan kecepatan tinggi. Petugas polisi itu nyawanya juga terancam. Mobil Sunardi sudah menyerempet dan menabrak mobil-mobil warga sipil dan sepeda-sepeda motor. Benar-benar nekat dan mengancam keselamatan orang banyak. Pilih mana? Masyarakat sipil yang mati ditabrak Sunardi atau petugas polisi terlempar dari mobilnya dan mati atau Sunardi? Kalau saya jelas, lebih baik Sunardi yang mati. Kalau petugas yang mati, pendukungnya akan teriak-teriak begini. Itulah laknat dari Tuhan, kemenangan bagi perjuangan kita. Kemudian ditambah-tambah, ada malaikat terbang yang datang menolong. Dr. Sunardi, pejuang, mujahid, yang ditolong Tuhan dan memenangkan pertempuran. Makin besar kepala golongan mereka. Kalau ada rakyat sipil yang jadi korban, petugas polisi juga akan diserang dengan cemoohan. Misalnya, polisi tidak profesional, gagal menangkap teroris, malah warga sipil yang jatuh korban. Gitu kan, hai kaum nyinyir? Apakah Anda tahu kalau petugas polisi itu juga manusia biasa yang menjalankan tugas negara untuk menjamin keselamatan orang banyak? Dia mempertaruhkan nyawanya. Dia juga punya keluarga di rumah, istri dan anak-anaknya yang menunggunya. Kalau menangkap teroris itu mudah, misalnya hanya dengan cukup pakai himbauan mereka menyerah, buat apa pakai cara yang harus menyabung nyawa petugas polisi? Mikir dong, mikir. Atau ada yang bertanya terkait situasi dan kondisi penangkapan itu yang dianggap sangat sulit sehingga membawa korban. Kita boleh tanya ke si penanya itu, emang ente tahu semua kondisi situasi penangkapan sehingga bisa menyimpulkan situasi dan kondisi itu tidak tepat untuk penangkapan? Petugas polisi, apalagi Densus 88, pastilah mempertimbangkan banyak hal terkait situasi dan kondisi penangkapan. Bahkan
setelah melalui pengintaian dan investigasi yang panjang. Situasi itu dipilih sebagai waktu dan tempat penangkapan karena diperhitungkan yang paling tepat. Apalagi ini teroris yang nekat, yang kita semua tidak tahu apa dia membawa senjata atau bom. Kalau ditangkap akan membela diri dan bisa membawa korban jiwa yang lain. Menurutmu Sunardi mau ditangkap di mana dan kapan? Saat dia bersama keluarganya, bersama istri dan anak-anaknya. Nanti kalau ditangkap di depan keluarganya, polisi tetap akan diserang. Polisi mau bikin trauma pada anak-anak dan keluarga. Seperti dulu kasus Abu Dujana yang ditangkap saat boncengan bersama anaknya karena dia berusaha kabur, kakinya ditembak polisi. Kemudian polisi diserang karena dituduh membuat trauma anaknya dan keluarganya mengadu pada Komnas Anak. Kok nggak berpikir kalau memang sayang anak dan keluarga, ngapain jadi teroris? Apa rumah teroris lokasi paling tepat untuk menangkap? Selama ini banyak kejadian menunjukkan teroris justru menyimpan senjata dan bom di rumahnya. Kalau ada penggerebekan, anggota keluarganya bisa jadi tameng hidup atau bahkan meledakkan diri bersama keluarganya. Seperti kasus pemimpin ISIS Abu Hashim, pengganti Abu Bakar al-Baghdadi yang meledakkan diri bersama keluarganya saat digerebek. Mau ditangkap saat bertemu dengan pasien karena katanya dia dokter. Kemungkinan korban jiwa warga sipil lebih besar kalau Sunardi nekat dan melawan. Juga bisa menambah keributan dan trauma bagi yang melihatnya. Sunardi mau ditangkap misalnya baru selesai sholat dari masjid. Wah, ini akan jadi sasaran empuk bagi polisi dengan tuduhan polisi anti-Islam menangkap orang yang salat. Jadi situasi dan kondisi saat Sunardi ditangkap sendirian di jalan dan malam hari itu pasti sudah berdasarkan perhitungan yang sangat matang. Kalaupun di situ ada resiko nyawa yang dipertaruhkan adalah nyawa petugas polisi yang ditugaskan untuk menangkap. Katanya Sunardi sudah lama memakai alat bantu jalan. Dia disebut-sebut sudah difabel. Kok tetap ditembak mati? Sekali lagi, Sunardi ditembak mati karena melawan dan membahayakan nyawa orang lain. Tidak ada hubungannya apakah dia difabel atau tidak. Teroris juga ada yang difabel, bahkan duduk di kursi roda. Desember tahun lalu 2021, Densus 88 menangkap 3 orang teroris terafiliasi dengan JAD di Sampit, Kalteng. Menyita senjata api laras panjang dan pendek, dan salah satunya yang ditangkap memakai kursi roda. Masyarakat di sekitarnya pun tidak curiga karena mereka membuka rumah makan yang lumayan ramai pengunjung. Sunardi masih mampu melawan petugas, menyetir, ngebut, dan membahayakan orang lain. Jadi tidak ada hubungannya dia memakai alat bantu jalan atau tidak, tapi karena dia melawan. Kenapa Sunardi ditangkap? Apa dia pernah ngebom? Ya elah drone. Dalam jaringan terorisme itu ada peran masing-masing. Kalau ngebom, bunuh diri namanya pengantin, eksekutor. Sunardi perannya penggalangan dana dan simpatisan serta perekrutan. Sudah benar dia ditembak mati agar tidak mencari calon-calon pengantin dan calon-calon teroris yang lain. Lingkaran kejahatan terorisme bisa putus dengan matinya Sunardi. Jadi yang tidak mengerti persoalan jangan berandai-andai berdasarkan imajinasi liar yang tidak berpijak pada kenyataan dan pengalaman memberantas terorisme. Emang teroris itu seperti tukang copet atau maling ayam yang mudah menyerah saat ditangkap, atau seperti koruptor yang ditangkap malah senyum-senyum. Teroris adalah penjahat berdarah dingin yang tujuan mereka cuma 2 secara saklek, hidup atau mati dengan menyalahgunakan slogan hidup mulia atau mati syahid, ish kariman au mut syahidan. Slogan ini bagus dalam kondisi membela diri
dan mempertahankan kehormatan. Padahal tidak ada yang menyerang teroris itu. Mereka yang lebih dulu bikin serangan dan kekacauan. Kalau mereka mati, bukan mati syahid, tapi mati sangit. Apakah Sunardi layak ditangkap dan tersangka terorisme? Tentu saja. Selama ini Densus 88 tidak pernah salah menangkap orang dan tidak pernah kalah di pengadilan karena penangkapan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan investigasi yang panjang. Sunardi sudah masuk DPO sejak tahun 2020 atas nama Sunardi alias Nardi. Sunardi terlibat terorisme berdasarkan teroris-teroris yang sudah ditangkap sebelumnya, bersaksi di pengadilan dan sudah divonis bersalah seperti kesaksian para Wijayanto alias Abu Askari, mantan Amir JI, kemudian Insinyur Suprihadi, Dwi Raditya, dan lain-lain. Sunardi terafiliasi dengan JI, dia hadir sewaktu pembaiatan para Wijayanto tahun 2009 di Tretes Jatim, kemudian menjadi Amir Khidmah, Deputi Dakwah dan Informasi, serta sebagai penasehat Amir JI, kemudian mendirikan Hilal Ahmar Society Indonesia, HASI. Sedangkan JI sudah ditetapkan sebagai organisasi terorisme dan komponen terlarang sejak 2008. Menurut Dewan Keamanan PBB, United Nations Security Council, 13 Maret 2015, HASI terafiliasi dengan jaringan Al-Qaeda. Kenapa Sunardi baru ditangkap sekarang? Karena baru terbongkar dan setelah ada saksi-saksi dan bukti-bukti yang kuat, khususnya setelah tokoh-tokoh JI dalam jaringan dia ditangkap terlebih dahulu dan kemudian mereka bernyanyi. Walhasil, Sunardi adalah teroris berdasarkan kesaksian kawan-kawannya sendiri dan bukti-bukti yang kuat. Dia ditembak mati karena melawan dan membahayakan nyawa orang lain. Lebih baik 1.000 orang teroris yang mati daripada 1 orang warga sipil tak bersalah yang mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli.